Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kitri Naomi dari jurusan Accounting Angkatan 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap, kemudian cara menghitungnya menggunakan 3 metode. Nah, apa itu aset tetap? Aset tetap itu adalah harta perusahaan yang dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional perusahaan. Operasional perusahaan di sini itu maksudnya itu kegiatan sehari-hari perusahaan. Jadi aset tetap itu dijadikan sebagai barang yang bisa menghasilkan barang atau jasa untuk perusahaan. Aset tetap di sini bersifat jangka panjang, tidak dapat langsung dicairkan dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Bersifat jangka panjang itu di sini adalah kita tidak harus mengganti aset tersebut itu setiap tahun. Jadi makanya memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak dapat langsung dicairkan di sini itu tidak dapat langsung dicairkan sebagai uang tunai. Contohnya itu peralatan seperti mesin, kemudian ada tanah, dan bangunan. Karakteristiknya, yang pertama adalah jangka waktu lebih dari 1 tahun, kemudian yang kedua mengalami penyusutan, yaitu penurunan nilai ekonomi dari tahun awal pemakaian sampai masa habis pemakaian. Nah, ketika kita membeli sebuah aset, lalu kita menggunakannya, tiap kali kita menggunakan aset tersebut itu pasti akan ada yang namanya penurunan nilai ekonomi, karena tidak mungkin ketika kita menggunakan aset tersebut itu pasti masih menjaga kualitasnya itu tidak mungkin. Jadi akan ada yang namanya penurunan kualitas setiap kali pemakaian. Kemudian yang ketiga adalah digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional agar menghasilkan barang dan jasa. Seperti tadi, aset tersebut itu merupakan sumber ekonomi yang digunakan untuk perusahaan dalam kegiatan operasional. Kemudian yang keempat, ada bersifat non-liquid, yaitu tidak mudah dicairkan menjadi uang tunai. Jenis-jenis aset tetap ada dua, yaitu tangible fixed asset dan intangible fixed asset. Yang pertama ini adalah aset tetap berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik, seperti tanah, mesin, dan bangunan. Sedangkan yang kedua ini adalah aset tetap tidak berwujud, yaitu tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya itu copyright dan hak paten. Nah, penghapusan biaya berkala untuk tangible fixed asset itu namanya itu depresiasi, sedangkan yang intangible fixed asset itu namanya amortisasi. Nah, apa sih depresiasi itu? Depresiasi itu seperti tadi adalah biaya penyusutan terhadap aset tetap seiring pemakaian selama periode tertentu. Seperti tadi, ketika kita menggunakan sebuah aset, itu pastinya seiring pemakaian akan ada yang namanya penurunan kualitas dan penurunan biaya. Contohnya itu seperti peralatan, seperti mobil, mesin, dan handphone. Nah, untuk menghitung penyusutan itu ada 3 metode. Ada yang namanya straight line method, units of activity method, dan declining balance method. Untuk yang straight line method itu adalah kita menghitungnya penyusutan itu sama untuk setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu biaya penyusutannya itu sama. Kemudian yang units of activity method ini berbeda dengan straight line method. Ketika straight line method itu kan setiap tahunnya biaya penyusutannya sama. Sedangkan kalau of activity ini itu berdasarkan total unit produksi. Jadi setiap tahun unit produksinya itu pasti akan berbeda-beda dan kita menghitung penyusutannya itu sesuai dengan unit of activity dari tahun tersebut ke tahun berikutnya. Yang terakhir adalah declining balance method. Di sini adalah menggunakan depresiasi periodik yang didasarkan pada nilai buku menurun dari aset. Jadi kita itu menggunakan depresiasi dari tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya. Nah, di sini ada keywords-nya, yaitu biaya perolehan aset atau cost, yaitu artinya biaya yang dikeluarkan ketika membeli aset tersebut. Kemudian ada yang namanya nilai residu, yaitu nilai aset di masa akhir gunanya. Kemudian ada manfaat aset, yaitu adalah waktu aset tersebut bisa digunakan oleh perusahaan sampai sebelum masa gunanya itu berakhir. Nah, kita ke soal yang pertama, yaitu straight line method ya. Diketahui harga sebuah mesin 200 juta dengan nilai residu 5 juta. Umur mesin tersebut adalah 10 tahun. Berapa nilai penyusutan metode garis lurus tersebut? Jadi di sini kita menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini harganya yang kita sebut sebagai book value itu 200 juta. Yang nilai residu
Nah, di metode garis lurus ini ada yang namanya tahun, tahun, kemudian biaya yang disudutkan, kemudian ada rate, kemudian biaya penyusutan, akumulasi, dan yang lain. Nah, di sini karena umurnya 10 tahun dan dimulai pada tahun 2000, jadi kita mulainya dengan 2001, 2002 sampai 10 tahun. Jadi 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Nah, biaya yang disusutkan ini artinya itu harga yang kita beli, value dikurangi nilai residu. Nah, string lalu Nah, rate-nya di sini itu adalah umur mesin tapi dijadikan persen. Nah, karena umurnya itu 10 tahun, jadi itu sama dengan 10%. Nah, di sini kita jadikan koma saja. Nah, kita drag. Nah, biaya penyusutannya ini adalah biaya yang disusutkan dikali rate. Jadi, seperti ini. Nah, akumulasi penyusutan di sini tidak ada keterangan akumulasi penyusutan yang harus ditambah. Sehingga kita itu mengambil akumulasi penyusutan untuk tahun 2000 itu dari biaya penyusutannya. Nah, tapi untuk yang 2001 itu kita menambahkan akumulasi penyusutan dari tahun sebelumnya. Jadi, ini tambah dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa akumulasi penyusutannya ini sama seperti biaya yang disusutkan. Nah, kemudian nilai buku di sini adalah nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, lalu juga kita bisa lihat bahwa di akhir nilai buku ini sisanya itu 5 juta yang sama dengan nilai residu. Ini adalah metode garis lurus untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, tetap dengan straight line method, tapi di sini ada yang namanya partial year, yaitu kita kapan kita itu membeli mesin tersebut. Diketahui harga sebuah mesin 200 juta dengan nilai residu 5 juta. Umur mesin tersebut 10 tahun dan mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 April 2000. Berapa nilai penyusutan metode garis lurus tersebut? Pertanyaan kedua, pertanyaannya sama namun ada yang namanya partial year. Jadi kita coba copy saja. Ya, siap. Nah, tapi yang kita tambahkan di tabel metode garis lurus ini adalah eh, tahun parsialnya dan juga biaya tahun berjalan. Nah, karena dibeli pada bulan April, jadi kita menghitungnya kan setahun. Nah, karena ini membutuhkan waktu 10 tahun dan kita belinya di bulan April, jadi kita tidak bisa langsung 2000 sampai 2009. Nah, karena dibelinya bulan April, jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi kita menggunakan 9 per 12 terlebih dahulu. Nah, di sini kita riset dulu. Nah, lalu karena 2000 sampai 2009 itu kan belum 10 tahun jika dibeli pada bulan April. Jadi kita menambah 2010.
Nah, karena sudah berjalan 9 bulan, jadi kita menggunakan sisanya yaitu 3/12. Nah, biaya tahun berjalan di sini adalah biaya penyusutan dikali tahun parsial. Nah, di sini karena di tahun 2001 sampai 2009 tidak ada tahun parsialnya, jadi kita menggunakan, jadi biaya tahun berjalannya itu sama seperti biaya penyusutan. Nah, di sini kita kalikan. Nah, di sini untuk biaya tahun berjalannya coba kita totalkan. Nah, hasilnya sama dengan biaya yang disusutkan. Kemudian di akumulasi penyusutan ini sama seperti sebelumnya, karena tidak ada akumulasi penyusutan yang harus kita tambahkan, jadi kita menggunakan penyusutan dari biaya tahun berjalan. Nah, di sini akumulasi penyusutannya hasilnya sama seperti biaya yang disusutkan. Kemudian nilai buku sama seperti tadi, yaitu book value dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai buku juga sama, yaitu 5 juta sama seperti nilai residu. Jadi disinilah perbedaan metode garis lurus untuk yang parsial dan juga yang biasa, yaitu perbedaan di tahunnya. Berikutnya ada units of activity method. Tetap dengan soal yang sama, tapi kita menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan metode unit of activity. Nah, di pertanyaan ini kita sudah tahu biaya yang disusutkan per tahunnya. Nah, karena menggunakan unit aktivitas, jadi biaya yang disusutkan per tahunnya itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi yang harus kita cari tahu adalah cost per unit barang tersebut. Di sini kita tarik dulu total harga biaya penyusutannya, itu 10 juta. Sehingga harga per unit itu kita menggunakan eh hitungnya itu book value dikurangi nilai residu, kemudian kita bagi dengan total biaya yang disusutkan, 19,5. Nah, biaya yang disusutkan sama sekali tadi yaitu dikali. Kemudian akumulasi penyusutan, kita menggunakan biaya penyusutan, lalu di tahun berikutnya kita tambahkan. Akumulasi penyusutannya di sini sama seperti uh, book value dikurangi nilai residu. Kemudian nilai bukunya sama seperti tadi, book value dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian yang keempat adalah declining balance method. Tetap dengan soal yang sama, kita menggunakan metode declining balance method. Nah, di sini berbeda dengan unit aktivitas ataupun metode garis lurus. Di sini biaya yang disusutkan ini sesuai dengan book value yang ada di awal. Jadi, jika tadi kita itu menggunakan book value dikurangi nilai residu, di sini itu kita menggunakan langsung dari book value-nya yang awal. Ini. Kemudian, declining balance rate. Nah, di sini juga berbeda. Kita itu mengalihkan umur mesin dikalikan persen itu kita kalikan 2. Jadi 10% dikalikan 2 yaitu 20%. Jadi kita menggunakan 0,2. Kemudian ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, biaya penyusutannya di sini sama 40 juta.
kemudian akumulasi penyusutannya juga 40 juta, nilai bukunya adalah 200 juta dikurangi 40 juta. 160 juta. Nah, setelah kita mengetahui nilai buku di tahun 2000 ini, kita baru bisa mengerjakan di 2001. Karena beginning book value di 2001 ini sama dengan nilai buku di tahun sebelumnya. Declining balance rate-nya sama tiap tahunnya. Ini. Kemudian baru kita bisa mengerjakan tahun 2002. Nah, ini yang berbeda dengan metode declining itu, biaya penyusutan, akhir dari biaya penyusutan, kemudian akumulasi penyusutan dan nilai buku itu tidak akan sama dengan nilai residu ataupun beginning book value. Jadi di sini itu kita menggunakan plug, yaitu kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini nilai buku yang harus kita dapatkan adalah 5 juta. Ini, sehingga biaya yang disusutkan adalah ini, agar akumulasi penyusutannya itu kita mendapatkan 195 juta. Inilah perbedaan metode declining balance dengan metode lainnya. Jadi kita itu tidak perlu menghitung biaya penyusutannya sesuai dengan beginning book value dikalikan declining balance rate, tapi kita itu menyesuaikan dengan akhir dari nilai buku dan juga akumulasi penyusutan. Lalu yang soal kelima, di sini tetap dengan declining balance method, dengan soal yang sama, namun ada yang namanya partial year juga. Sama seperti soal di straight line method, di sini kita membeli mesin pada tanggal 1 April 2000. Lalu berapa nilai penyusutan declining balance method dari aset tersebut? Pertanyaan berikutnya yaitu metode declining balance dengan metode parsial, ditambah partial year. Jadi kita nambahkan lagi. Ini sama seperti tadi, sama, tapi kita menambahkan tahun parsial dan juga biaya tahun berjalan. Nah, sama seperti tadi, kita membeli mesin tersebut itu di bulan April. Jadi, April sampai Desember itu 9 bulan. Jadi, kita menggunakan 9 per 12. Nah, lalu karena 10 tahun, jadi kita menambahkan 2010 di sini. Jadi, di sini kita tidak bisa langsung selesai di 2009. Sehingga untuk 2009-nya tadi kita harus menghitung sesuai. Nah, biaya tahun berjalannya kita kalikan. Sehingga akumulasi penyusutannya kita tambahkan. Lalu di tahun 2010 kita menggunakan nilai buku sebelumnya. Dengan biaya penyusutannya kita kalikan. Nah, tapi di sini ada tahun parsialnya lagi, yaitu sisa dari 9 bulan tersebut ada 3 bulan. Jadi 3 per 12. Nah, sama seperti tadi, kita itu harus mendapatkan nilai buku sebesar 5 juta dan akumulasi penyusutannya itu harus 195 juta. Jadi di 3 tabel ini itu kita menggunakan plug lagi, yaitu kita menyesuaikan. Nilai buku harus 5 juta, sehingga di sini itu beginning book value dikurangkan 5 juta. Lalu kita tambahkan. Nah, 195 juta. Nah, seperti ini adalah cara menggunakan metode declining balance yang parsial.